Assalamualaikum para sosiawan semua. Jumpa lagi dalam channel kesayangan kita ini. Pada kali ini kita akan membahas hubungan antara kebudayaan dengan proses atau metode dalam melaksanakan pendidikan. Tentunya kita semua memahami bahwa kebudayaan salah satu dari faktor yang membentuk karakter diri manusia. Jadi, dalam hal ini kita akan membicarakan bagaimana hubungannya antara proses pembelajaran dan kebudayaan berjalan secara seiring. Bagaimanapun kebudayaan adalah sesuatu yang perlu diajarkan kepada para peserta didik karena kebudayaan akan terkait kepada pertama proses adaptif manusia dengan lingkungannya di mana orang belajar menyesuaikan karakter pribadinya dengan tuntutan daripada lingkungan. Yang kedua, kebudayaan akan membentuk paradigma berpikir seseorang. Jadi latar belakang budaya seseorang akan membentuk cara berpikirnya. Kemudian kebudayaan juga sebuah identitas yang menjadi kebanggaan bagi seseorang yang menyadarinya. Jadi seseorang yang memiliki nilai budaya dalam dirinya akan merasa berat atau akan merasa malu dalam melanggar tata nilai dan kisi-kisi kehidupan, norma-norma yang terbangun dalam lingkungannya. Oke, lanjut.
Para sosiawan seluruhnya yang Mimin cintai, kali ini kita akan berbicara mengenai hubungan antara pendidikan dan budaya. Tentu saja kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya, karena pertama kali manusia dididik oleh budayanya. Kita tahu pendidikan yang paling utama dan pertama-tama sekali itu berada di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga membangun karakter seseorang dari sejak ia lahir hingga ia menjemput masa akhirnya, yaitu hingga ia meninggal dunia. Lingkungan keluarga ini memiliki latar belakang budaya. Latar belakang budaya ini tergantung di mana tempat dan waktu seseorang itu berada. Kebudayaan lokal, kebudayaan setempat, kebudayaan regional akan membangun sikap dan kepribadian orang yang dibentuk oleh cara berpikir kolektif lingkungan tersebut. Jadi pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan budaya. Pendidikan budaya yang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan seseorang berada. Adalah sangat naif apabila kita mencoba meninggalkan sisi-sisi kebudayaan dalam membangun pendidikan. Sebagai bangsa, orang-orang Indonesia memiliki beragam budaya yang membangun karakter mereka. Karena itulah bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan ini. Perbedaan budaya inilah yang menjadi kekayaan bagi bangsa kita dengan beragamnya suku, adat, dan agama. Kebudayaan membangun mental, membangun cara berpikir, membangun cara bertindak, membangun reaksi menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul dari luar diri manusia. Kebudayaan memberikan dasar-dasar patokan tentang prinsip benar dan salah, membangun rasa malu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan, dan dengan kebudayaan ini pula seseorang mengaktualisasikan identitasnya sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, bahkan sebagai bangsa. Jadi kebudayaan menjadi dasar atau menjadi fondasi utama dalam membangun dunia pendidikan. Tanpa kebudayaan, maka seseorang akan menjadi makhluk yang kaku, menjadi makhluk yang bertindak atas dasar pengetahuan tanpa mempertimbangkan sisi-sisi perasaan. Orang demikian akan menjadi perfeksionis, jauh dari nilai-nilai sosial, dan memiliki tuntutan terhadap lingkungannya mesti sesuai dengan keinginan pribadinya. Itulah karakter daripada orang-orang yang tidak berbudaya dalam dirinya, sehingga rasa tenggang rasanya menjadi lemah. Yang muncul adalah rasa egoistis, memiliki visi pribadi terhadap lingkungannya dan memaksakan visi pribadi itu menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh lingkungannya. Padahal sikap demikian adalah cermin sikap egois.
Perbuatan yang demikian bukan saja akan merugikan orang banyak, kelompok tempat dia berada, ataupun merugikan lingkungan, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Karena orang yang demikian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak bisa beradaptasi dengan kenyataan, dan tidak menerima takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Terlepas dari banyak orang berpandangan bahwa budaya dengan agama adalah sesuatu yang terpisah, namun keyakinan selalu saja membentuk budaya dalam sebuah masyarakat tertentu, karena agama biasanya meluruskan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religius, dan kebudayaan selalu berkembang menyesuaikan dirinya sesuai dengan keyakinan agama di suatu tempat. Kebudayaan merupakan dasar pokok yang menjadi tonggak bagi peradaban manusia. Orang-orang yang berbudaya mencerminkan orang-orang yang beradab, memiliki pribadi-pribadi yang luhur, dan memiliki cara berpikir yang kolektif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai lingkungan. Karena doktrin kebudayaan pada umumnya membangun pribadi-pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kebudayaan sendiri dibangun berdasarkan kepada kebutuhan, bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam melaksanakan kehidupannya. Dengan demikian, meninggalkan kebudayaan sama saja menelanjangi diri kita sendiri dan menjadikan diri kita bukan manusia lagi. Manusia adalah makhluk yang beradab, sedangkan adab dibentuk dari kisi-kisi moral, kisi-kisi saling pengertian antara sesama manusia, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta beradaptasi dengan kebutuhan kolektif, kebutuhan kelompok, mengedepankan kewajiban daripada hak, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta memiliki rasa tenggang, rasa kepada sesama manusia. Menyadari bahwa rasa sakit yang diderita akan dirasakan sama oleh orang lain ketika ia diperlakukan seperti diri kita merasakan sakit diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Orang yang tidak berbudaya cenderung egois, mengedepankan hak-hak pribadinya dan mengesampingkan kewajibannya, tidak mempertimbangkan hak orang lain, namun mendahulukan keinginan-keinginan pribadinya. Dengan demikian, pendidikan budaya adalah hal yang mutlak dalam membentuk kepribadian. Kita tahu, manusia tidak bisa diawasi oleh orang lain, meskipun ada payung hukum, ada sanksi-sanksi, dan ada berbagai macam undang-undang yang menjerat orang yang melakukan kesalahan. Namun, orang dapat saja melakukan muslihat, menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, berdalih, berbohong, dan berdusta apabila dia tidak merasa takut dengan kesalahan-kesalahannya di hadapan Tuhannya. Kebudayaan membentuk orang untuk merasa malu melakukan pelanggaran, malu kepada dirinya sendiri sebelum dia malu kepada orang lain, takut kepada Tuhannya sebelum dia takut kepada hukuman-hukuman yang ditimpakan oleh konstitusi kepadanya. Dapat kita bayangkan apabila orang tidak berbudaya memiliki wawasan keilmuan yang tinggi, apabila dia memiliki kekuasaan atau diberikan amanat mengelola sesuatu, pastilah dia
akan curang. Apabila dia berkuasa, maka orang itu akan memiliki jiwa yang otoriter, tidak mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh jabatannya, melainkan mementingkan dirinya sendiri. Apabila dia berilmu, maka ia akan menggunakan ilmunya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa ada rasa tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial bahwa ilmu pengetahuan mestilah digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila dia diberikan amanat untuk mengelola keuangan, tentulah dia akan berusaha curang dan korupsi sejauh orang lain tidak mengetahui bagaimana dia melakukan kecurangan dalam tanggung jawab yang sedang diembannya. Jiwa berbudaya adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kepribadian luhur. Orang yang berbudaya mustahil akan mengkhianati dirinya sendiri dengan menodai dirinya ke dalam kehinaan. Mustahil pula akan mengkhianati orang lain atau lingkungannya, karena kebudayaan yang tertanam dalam dirinya akan membentuk rasa tanggung jawab moral kepada dirinya sendiri, lingkungan, dan Tuhannya. Demikianlah kuatnya kebudayaan mempengaruhi karakter diri manusia, sehingga mustahil meninggalkan sisi-sisi budaya dalam mengembangkan dunia pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perkembangan manusia dalam mengaktualisasikan budayanya. Kebudayaan bersifat dinamis. Kebudayaan tidak bersifat statis. Dengan demikian, mendefinisikan kebudayaan bukan berarti melap-lap kebiasaan lama. Mendefinisikan kebudayaan adalah bagaimana menjaga nilai-nilai luhur dalam sebuah kebudayaan. Dalam hal ini, kita memiliki semangat pembaharuan dan semangat kontekstual. Kebudayaan dibangun atas dasar perkembangan cara pikir manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perkembangan dunia informasi. Meskipun demikian, kadangkala perkembangan ilmu pengetahuan cenderung membuat orang lupa akan pentingnya kebudayaan untuk dilestarikan. Melestarikan budaya artinya adalah menggali nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif, nilai-nilai terbaik dalam budaya untuk ditafsirkan kembali dan dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam kehidupan. Kebudayaan adalah cermin kepribadian. Kebudayaan dibangun berdasarkan akal budi manusia yang pada dasarnya adalah suci. Akal budi manusia adalah murni. Hati nurani manusia adalah keluhuran. Namun, hawa nafsu selalu mendorong manusia untuk berbuat curang. Kebudayaan berfungsi untuk mengkontrol hawa nafsu manusia itu agar manusia tidak terjerumus kepada kehinaan, menghinakan dirinya sendiri dengan berbuat culas, berbuat hal-hal yang merusak dirinya, berlaku egois kepada lingkungannya, dan memaksakan kehendak sesuai dengan keinginannya kepada siapapun. Orang yang tidak berbudaya akan cenderung berbuat aniaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Kebudayaan adalah kontrol untuk kesehatan jiwa manusia. Orang-orang yang berbudaya memiliki rasa pertimbangan yang tinggi dalam dirinya, sehingga tidak mudah stres, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah pula cenderung untuk bunuh diri. Kita mengetahui di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika,
dan negara-negara maju yang lainnya tingkat bunuh diri menjadi tinggi. Karena apa? Karena tuntutan daripada hidup yang juga semakin tinggi. Sementara budaya-budaya sudah mulai ditinggalkan. Orang menuhankan akal pikirannya, menganggap segala sesuatu dapat diselesaikan oleh akalnya. Padahal akal pikiran manusia adalah sesuatu yang terbatas. Mengembangkan akal pikiran dengan pendidikan adalah hal yang mutlak dan penting, namun meninggalkan unsur perasaan dan nilai-nilai budaya adalah hal yang bodoh. Keduanya harus berjalan seiring. Pembangunan karakter pemikiran mestilah terus dilaksanakan, sedangkan membangun karakter perasaan haruslah terus dikembangkan. Budaya membentuk rasa, sedangkan pendidikan membentuk akal. Akal dan perasaan mestilah seimbang. Apabila keduanya tidak seimbang, maka terjadilah ketimpangan dalam diri manusia. Ketimpangan inilah yang menyebabkan manusia tidak lagi menjadi manusia. Manusia cenderung akan berlaku seperti binatang, memiliki keinginan untuk hidup bebas sebebas-bebasnya, menentang nilai-nilai, menentang norma-norma, menentang apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kita tahu apabila makhluk berakal ini berperilaku seperti binatang, maka ia akan lebih buas daripada binatang paling buas sekalipun. Maka jadilah ia monster yang mengerikan dalam kehidupan. Jadilah ia musuh yang paling berbahaya dalam kehidupan. Dan jadilah ia penyakit yang akan merusak seluruh tata nilai yang ada di sekitarnya, menjadi penyakit yang akan merusak masyarakat dan akan mempengaruhi orang lain untuk berbuat sekehendak hati sebagaimana yang dilakukannya. Para sosiawan yang budiman, kita melihat nenek moyang kita sudah mewariskan pola pendidikan yang berbasis kepada nilai-nilai moral dan budaya. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat budaya pengawasan pendidikan dua sisi, yaitu budaya pengawasan pendidikan dalam keluarga yang dilaksanakan oleh ayah dan ibu terhadap anaknya. Kemudian ada pula pola pendidikan kelompok atau kaum yang dilaksanakan oleh mama terhadap kemenakannya. Sistem ini memberikan dua sisi pendidikan kepada seorang anak, di mana pendidikan dilakukan dalam keluarganya sendiri, membuat dirinya terbiasa dan terdidik melaksanakan budaya yang dibangun oleh ayah dan ibunya. Sementara pendidikan adat, perilaku kolektif, dan perilaku sosial diawasi oleh mama. Mama adalah saudara laki-laki daripada ibu yang tugasnya membangun jiwa, karakter, dan kepribadian kemenakannya untuk menjadi orang yang berguna, memiliki moral yang baik, dan memiliki kepribadian yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sistem pendidikan ini disebut sistem pendidikan matrilineal, di mana pendidikan dilaksanakan oleh orang tua sekaligus dilaksanakan oleh kaum keluarga dari garis keturunan ibu. Sistem pendidikan dalam masyarakat Minangkabau juga mewarisi sistem pendidikan surau, di mana pendidikan agama dilakukan di musola-musola. Di sini anak dididik oleh para alim ulama, bahkan mereka yang laki-laki diwajibkan untuk tidur di surau, di mana mereka selain belajar agama, belajar adat,
juga belajar bela diri untuk kepentingan membela dirinya dan keluarganya kelak setelah dewasa dengan ilmu silat. Selanjutnya ada sistem pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa, di mana sistem pendidikan padepokan. Anak diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama dalam padepokan, dibimbing oleh seorang empu atau guru tentang nilai-nilai kehidupan, kewajiban-kewajiban sebagai manusia, hingga nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat tradisional kita sudah terbiasa melaksanakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya, mengembangkan akal pikiran sekaligus perasaan, memberikan kepekaan sosial, memberikan kesadaran kolektif bahwa hidup bermasyarakat itu penting, hidup menghargai orang banyak itu penting, dan dalam hal ini kebudayaan dan ilmu pengetahuan mestilah seimbang dalam diri seorang manusia. Sistem pendidikan yang dibangun dalam masyarakat kita ini saat ini sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak diserahkan untuk belajar di sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang dibangun pun tidak jauh daripada adopsi daripada kurikulum barat yang sudah miskin nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya. Keberadaan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan muatan lokal terkait budaya daerah adalah hal yang sangat signifikan dalam membangun kepribadian. Selayaknya 3 poin ini tidak dihilangkan dari kurikulum nasional, karena 3 poin ini adalah benteng utama dalam membangun kebudayaan. Kebudayaan didasarkan oleh perasaan, sedangkan pendidikan membangun akal pikiran. Ketimpangan daripada 2 sisi ini akan menyebabkan manusia memiliki kelemahan, kekurangan wawasan dalam intelektual yang dibangun dalam pendidikan akan membuat orang miskin pengetahuan, sehingga dia akan kesulitan menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Ilmu pengetahuan yang berfungsi mempermudah kehidupan juga akan membuat orang yang kurang wawasan, kurang ilmu pengetahuan akan menghadapi kesulitan hidup dan tidak mampu menguasai teknologi untuk mempermudah kehidupannya. Sementara budaya yang lemah dalam diri seseorang akan membuat orang kehilangan daya peka terhadap lingkungan, memiliki kekurangan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, kekurangan rasa malu berbuat kesalahan, dan tidak takut melanggar aturan-aturan, bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan sekalipun. Budaya adalah dasar yang membangun perasaan, sedangkan pendidikan adalah dasar yang membangun intelektualitas. Jadi, pembangunan daripada 2 sisi, 2 dimensi pokok kepribadian manusia ini mestilah sejalan dan seimbang. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga saja ulasan sederhana ini memberikan manfaat bagi para sosiawan yang mendengarnya dan menjadi amal bagi mimin yang memaparkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.